Oke, selamat pagi, siang, atau malam. Kembali lagi di podcast Kita Tanya Leo Aja. Nah, kali ini kita ada kedatangan tamu sangat spesial ya. Spesial nggak sih? Zoe Levana, oke. Boleh Hai. mungkin memperkenalkan diri dulu. Mungkin pada kenal, tapi boleh kenalin diri lagi. Hi everyone, I'm Zoe Levana and I am here at Tanya Leo Aja, bener ya? Tanya Leo Kurang aja. briefing kayaknya nih. Iya, Tanya Leo Aja, betul. Umur berapa Zoe? Sekarang Zoe umur 18. 18, sangat muda ya. Luar biasa. Muda-muda gini tapi udah menjadi bintang ya di dunia ini ya. Luar biasa nggak tuh? Amin dulu lah. Baru harus nonton sih mixnya DJ-nya Zoe ini bagus banget. Wah, Ya, nggak bohong beneran bagus. Anyway, jadi sekarang kesibukannya apa aja nih, Zoe? sekarang ini yang deket aja ya aku. Iya. Habis ini mau main film. Oh terus aku juga ada mau bikin musik habis ini. Bikin musik juga. Iya. Kamu multi talent banget ya. Kamu main musik juga atau nyanyi aja? Nyanyi, bikin lagu, nulis lagu, DJ. DJ juga. Gimana sih? Coba tanyain mama ya. Apa? Cara bikin anak bertalenta tuh gimana sih? Aduh. Itu tanya mama pribadi saya juga nggak tahu. Oh gitu ya. Tapi ada apa mungkin yang dilakukan Zoe untuk mengasah gitu atau enggak? Atau itu this is me gitu? Apa ya? Maybe faktornya aku tuh nggak bisa diam. Nah, explore ya jadinya. I like exploring. Aku juga suka mencoba hal yang baru. Akhirnya ya ketika mencoba entertainment, coba satu tuh modeling. Akhirnya Modeling juga. ya dulunya kan awalnya model. Oke. Terus akhirnya cobain tuh modeling pertama. Oh, it's fun. Alright, I'm gonna try something else. I tried radio host. I really liked it, and then I tried explore aja sih. Di entertainment ternyata dunia entertainment itu jauh lebih fun daripada yang aku pikirkan. Akhirnya ya lanjut. Oke. Lanjutin berarti mungkin tadi gimana Zoe dulu yang bisa menjadi Zoe sekarang ini, mungkin tadi mulai dari modeling gitu ya. Tapi mungkin apa gitu yang mungkin dilakukan secara rutin atau mungkin emang itu menjadi hobi, passion atau gimana nih? I think at first itu hobi dulu ya. Kayaknya orang-orang kalau misalnya ngelakuin sesuatu itu semua berawal dari hobi. Iya. Hobi lama-lama aku mikir tuh kalau misalnya I take this as my career, I think it'd be a good thing. Jadi akhirnya aku coba ini sebagai karirku dan akhirnya ya ternyata cocok, ternyata ya. suka, ya apa? Jadi udah berapa tahun ya di dunia entertainment ini? Berapa tahun ya? Maybe aku dari sekarang 18, dulu 12. Jadi Dari umur 12? Yes, Wow. 12. Berarti dari kamu SD kelas 6 ya? ya kan? Udah mulai masuk? Yes. Itu ide kamu atau ide mama tuh? It was obviously me. Not everything is about my mom, mister. Really? Iya dong. Maksudnya dari umur kamu berapa, 12 tahun you decide to... Ya kan gue dibully. Aku dulu tuh kok. Jadi gini, back then one thing that yang bikin aku tuh kayak kenapa ya aku tuh kok merasa diasingkan. Aku kan dibully dulu. Jadi sebenarnya iya aku curhat ke mama, aku dibully gini. Kamu harus balas dendam, tapi bukan yang secara prestasi. Aku bilang mama ya udah aku mau jadi model. Kebetulan kemarin tuh waktu dulu tuh aku ngeliat kayak ada cewek cantik gitu di majalah, wah keren banget tau nggak, jadi model gitu. Jadi aku pengen cobain itu, mau dong cobain. Untungnya sama keluarga disupport, jadi sama mama papa disupport. Akhirnya berawal dari model, naik tuh lama-lama mengeksplor yang lain. Oh ya? Yes. Wow. Jadi ada backgroundnya nih ya guys ya, dari dibully ya, Yeah. diasingkan gitu ya. Dibully gimana sih maksudnya? Ya diasingkan, jadi sebenarnya tuh kayak Gak ditemenin bully-nya gitu? tuh, ya jadi bully tuh bukan kayak yang bully Physical abuse gitu. atau yang kayak oh lu jelek lo, nggak kayak gitu. Mental Jadi ya? lebih ke mentally sih. Mental itu dalam arti kayak misalnya di kelas tuh ada 23, rasanya cuma ada 22 karena aku yang kayak gitu. Jadi kayak it's something yang kayak unsettling gitu loh. Jadi bulinya orang-orang mereka tuh kalau misalnya ya ngomong kamu jelek, kamu gini, aku nggak bisa bantu. Oh ya? Iya dong, kalau misalnya kayak gini gimana cara bantahnya? Bantah sama dijauhin, Iya. sama dibilang fake, dia Ya, marah-marah. soalnya diasingkan ya, nggak diajak Iya, ngomong kan. jadi kan kayak ibaratnya kalau aku marah gitu kan kayak Jangan ngomong gua dong, itu kan lucu ya. iya. Terus kayak kalau misalnya aku marahnya kayak saya kayak kalian tuh kenapa sih gini, diem marah-marah kan Iya, tambah
jadi orang-orang tambah kira-kira. Iya, iya, iya. Tapi masih maksudnya proses ya maksudnya dari awal nih kamu dibully itu ada ini gak sih apa membekas gak sampai hari ini gitu, atau itu kamu udah deal with yourself, udah forgive, udah maksudnya udah you get over it gitu loh. I think I already got over it. Karena jujur aja no scars heal, jujur aja. Cuman maksudnya Ada new scar setidaknya- soalnya. ini setidaknya apa ya? It's been a long time gitu loh. Dan orang kalau didendam terus, dipendam terus gitu ya, kebencian tuh please deh, itu lama-lama nggak baik buat kita juga gitu. Akhirnya kepikiran, akhirnya kita nggak bisa berkarya gitu kan. That's why kalau misalnya ada dendam apa ya, let go aja. Udah maafin aja setulus-tulusnya. I know it's hard, I know it's not like, apa ya, kadang orang mikir juga kayak, aduh aku dulu pernah kayak gini nih, oke nggak bisa melupakan itu. Nggak usah melupain juga nggak apa-apa. Pokoknya maafin. Karena kalau misalnya kita nggak melewati itu, kita pasti nggak menjadi apa yang kita jadi sekarang. Terus, Quotes of the day gitu ya. ada Anyway, kamu kan dari jadi model nih, tapi kamu sebenarnya ada pilihan lain setelah jadi model. Kenapa kamu milih menjadi model dan akhirnya berkembang saat ini menjadi mungkin ya aktor, DJ, dan maksudnya nggak tahu sih genre-nya apa gitu ya, maksudnya kenapa kamu memilih profesinya tuh di sini gitu. awalnya kan model. The reason why I pick modeling itu karena I feel like modeling is really nice aja gitu. Kayak I don't know man, like I saw modeling and I thought it was like wah kayaknya seru tuh kayak jalan gitu. Dan di modeling tuh bukan hanya kayak sekedar jalan gitu doang, tapi there's also like apa ya? Jadi kayak modeling itu ada apa ya? Karakter ya. Iya, ada karakternya. Dan apa ya? It's so stereotypical of people thinking like, oh kalau jadi model tuh harus cantik. Kayak, this is for my opinion ya. Tergantung lo mau jadi model apa. Jadi kalau misalnya mau jadi model catwalk, sama model foto itu juga beda. Karena gini loh, aku pernah ketemu dua model nih. Aku nggak mau sebut namanya obvious. Iya. Jadi ada satu model ini facial apa ya, facial symmetricalnya sama harmoninya tuh bagus, cantik lah, cakep lah. Secara saintifik juga cakep gitu loh. Namanya facial, aduh ada namanya sekarang facial harmoninya cakep. Satunya facial harmoninya kurang gitu, Oke. cuman ketika photoshoot yang kurang mukanya malah Lebih bagus. Kenapa? Karena dia ada karakter sendiri gitu loh. Jadi dia tuh ada karakter sendiri, ada authentic face-nya gitu juga, dan dia itu ada apa ya, auranya beda. Dia membuat fotogenik itu karakter dari si modelnya ini. Yes. Sebenarnya gini, like I said, it's kind of stereotypical, dimana orang tuh bilang, oh model tuh harus cantik, model tuh harus kurus, gini, harus tinggi. I'm not as tall as the other models, jujur aja. Aku sekarang ini 165 ya. Oke. Kalau untuk standar catwalk 170. Tapi sekarang ini saya masih bisa catwalk. Jadi it all depends on you gitu. Dan banyak orang yang kayak, oh aku kurang kurus, kurang cepat jadi model, coba jadi muse. Muse kan sebenarnya ada yang perlu kurus, ada yang enggak. Muse tuh Muse muka, tuh makeup. Jadi kayak model makeup buat. Jadi aku berjerawat, aku insecure, nggak apa-apa. Kalau muse tuh kadang-kadang mereka testing juga di muka yang jerawat gitu, karena apa ya, kan buat testing mereka gitu. Jadi kayak ibaratnya portfolio mereka tuh ada model yang berjerawat, yang no eyelid itu. Oke. Gitu sih. Menarik, expert banget nih kayak Ibu Zoe ya. Iya. Padahal baru umur 18 tahun ya, belajarnya sejak 12 sih. Aduh, Tapi keren banget kakak Zoe. Kamu tuh biasa di luar dipanggil apa sih? Zoe aja. Zoe. Nggak ada kakak. Ya kakak Zoe. Ada yang manggil sayang nggak? Waduh, jangan ya Dek ya. Emang boleh pacaran tapi belum, udah bilang sayang tapi belum pacaran. Boleh aja sih, gimmick biasanya. Wah jangan ya Dek ya, nanti sakit hati loh Dek. Kata gue sih lo bikin gimmick sih, supaya makin naik gitu loh. Aku Gimmick pacaran gitu. Masalahnya- Gimmick nikah mau nggak? enggak, karena gini kok, aku nggak suka gini-gini. Oh, semua real dong. Semua real. Serius? Pertama, kedua, aku juga nggak mau pansos sama orang, karena lu kalau pansos sama orang selama-lamanya lu akan pansos terus. Oh gitu. Bukan karena
prestasi itu. Tapi selama ini berarti nggak ada yang gimmick satupun, Ada semua semua. keren banget ya sih. Aku purely ya bikin konten, purely just doing what I do best. Gitu sih. Ya berarti kan mungkin to the next question ya. Yes. As an influencer kan berarti kan kamu punya kayak dituntut untuk share private life, maybe ya. Maybe Iya, some iya. influencer Bener-bener. ya kan, kalian Yes. dituntut untuk share your private life gitu. Kalau Zoe itu gimana manage itu? Apakah kamu benar-benar share semuanya atau kamu memfilter, dan kalau memfilter apa sih yang kamu filter gitu di sini? Aku jujur aja, filternya lumayan banyak. As in kita boleh lah terjun di dunia entertainment, tapi aku orangnya tuh lumayan private. Jadi dalam arti kayak, okay, there are some artists yang aku nggak mau mention siapa, cuman keluarganya tuh dibuat entertain sama mereka tuh ada Maksudnya juga keluarga dalam juga? arti tuh nggak ada private-nya di situ. Oke, keluarga di expose gitu. Iya, di expose banget. Jadi kayak apa ya, itu mereka itu they have their own preference. Ada juga yang kelihatannya expose banget padahal mereka itu a Gimmick. lot of private things gitu Oh. loh. Jadi Siapa? kayak masih apa ya, masih kayak kelihatannya di expose semuanya padahal dalamnya itu kayak mereka masih ada yang dikit gitu loh. Oke. Karena itu privacy mereka, itu aku juga tahu berapa orang yang gitu. Kalau dari aku I like it more kalau misalnya aku tuh lebih private gitu. Karena I don't know, I feel like ada sesuatu yang emang boleh diomongin dan harus diomongin untuk kebaikannya orang and for entertainment. Tapi juga ada sesuatu yang I think I would like to keep it for myself. Karena kan misalnya nih kita mau expose, belum tentu orang di sebelah kita tuh mau di-expose gitu. Iya. Itu pertama. Kedua, Yang orang sebelah itu maksudnya pasangan. bukan ya kayak my mom, my dad oke. gitu kan sebenarnya kayak aku juga mikir juga gitu loh, gak enak dong mereka juga di-expose gitu. And I feel like apa ya, ini tuh I keep that for myself. Jadi kayak kamu filter adalah keluarga ya lebih ke arah Aku sana ya. keluarga, aku filter my private life first. Keluarga, pasangan mungkin ya. Pasangan aku juga kayak gitu. Tapi selebih dari itu kamu ceritain ke Lumayan netizen like, gitu ya. iya. Jadi aku ceritain ke netizen kayak kalau aku punya pacar aku cerita. Tapi Oh ya? Gitu. Oh oke. Keren banget ya. Hatinya sangat mulia. Dan ini udah punya apa ya, dari umur segini mungkin udah punya wawasan yang cukup luas juga gitu, dan tujuan yang jelas ya. Keren banget sih. Thank Ya you. nanti kalau gue punya anak gue kasih ke Zoe deh, suruh didik. Waduh. aja. Jadi babysitter gak apa-apa sih. I Boleh. like kids. I like kids. Oh ya? I love kids. That's nice dong. Berarti wife material banget ya, like kids, bisa masak kayak ini Zoe ini juga. Bisa. Asalkan Bisa. gak kayak kayak perang-perang. Pakai helm ya kalau kayak tadi. Iya, Ya. pakai helm nih. Oke, netizen ini kan terkenal banget dengan komentarnya yang pedes ya. Mungkin Pasti apalagi dong. kamu yang udah cukup lama di dunia entertainment ya. Kalau kayak misalnya kita mah cuman ngeliatin brand-brand atau enggak ya, itu mah dikit lah ya komentarnya ya. Jadi apa sih komentar yang paling jahat selama ini yang pernah kamu, yang mungkin kamu ingat sampai hari ini gitu? Ada nggak? Apa ya? Atau yang paling pedes yang kamu pernah terima sejauh ini Apa gitu? sih, Bang? Kalau aku ya banyak yang bilang aku kosong. Kosong tuh gimana? Bodoh. Oh, Itu bodoh gitu loh. Terus kayak apa ya? yang paling jahat tuh apa tuh? Ada yang bilang, ini dari atas sampai bawah mah fake semua oplos. Oh ya? Ada yang ngomong gitu. Padahal kayak waktu orang-orang tahu umurku, aku dari umur berapa ya? 16 lah. Itu kan udah di entertainment kan yang lumayan naik itu di umur 16 juga gitu. Orang-orang pada ngomongnya kayak, wah dia itu bodoh lah, dia itu kan kurang ini gitu. Padahal waktu mereka tahu umurnya, itu belum cukup umur untuk oplas ya. Baru tahu gitu. Apa yang netizen ngomongin, aku nggak terlalu bawa di hati karena gini kok, ya netizen mah ada kolom komentar. Ada Minum dulu bu. aman, kan ada kolom komentar. Itu tuh dibuka buat orang itu berdiskusi. Oke. Orang punya hak untuk komen. Mau mereka komen yang positif maupun negatif. Orang mau ngomong yang punya mulut, hak bicara, hak suara itu ada gitu. Dan itu haknya mereka. Fair ya. Mereka mau ngomongnya bagus, mau ngomongin
freedom of speech ya. Iya. Jadi kayak dalam arti orang kalau ngehujat aku juga nggak apa-apa karena dulunya aku pernah dibully. Jadi aku udah Udah siap mentalnya. iya, aku sering dihina kok, sering dihina. Maksudnya secara online kan? Secara online and offline, soalnya aku kan masih muda. Offline, maksudnya saat ini. Well, right now I don't think so ya. Orang-orang karena udah lihat aku udah buktiin lah. Pokoknya buat kalian di sini yang pernah dihina lah, kalian tuh harus buktiin kalian bisa lewat prestasi kalian atau lewat apa yang mereka bisa, yang bilang kalian nggak bisa, kalian ngelakuin gitu loh. Karena gini kok, jadi di usia aku ini nggak tahu, Kenapa? di usia nanggung nih, Oh, oke. muda nggak tahu muda, kali yang lebih muda dong, umur Jauh, 12 sama ya. 10 juga ada dong, aku 18, yang lebih tua juga ada 25 Iya. ke atas kan senior saya. Senior. Senior, aku ngomongnya senior. Bayangin kok, Oke. di usia kayak gini kebanyakan orang ngelakuin sesuatu. Hmm. Senior ngomong gini, ah kamu mah masih muda, kamu bisa apa, pengalaman nggak ada, ide juga pas-pasan, sakit Hmm. dong. Itu ngomong secara langsung kayak gitu. Iya apa ya, Upfront bukan upfront gitu, maksudnya kesannya kan kayak gitu. Oke. Dan ada teman-temanku yang juga ngalamin upfrontnya gitu, Oke. terus kayak kita mau ngelakuin hal yang lebih apa ya, nggak kayak gitu, ya mungkin kayak gitu, kamu mah udah besar, kamu jangan kayak anak kecil dong, Hmm. kan kita jadinya bingung gitu. Krisis sih jadi. Krisis sih. Jadi kayak bingung juga gitu Harus loh. gimana ya? Iya, jadi makanya netizen itu juga uh, karena ngelihatnya aku masih muda gitu kan, kayak misalnya aku kasih speech atau kasih apa gitu, atau kasih ide atau kasih kayak saran dari aku nih, mereka selalu ngomong kayak, oh iya kakak kan masih muda nggak ngerti, aku ngerti apa sih gini gini, Wow. gini, gini. Jadi aku nggak terlalu berhati-hati karena maybe aku kelihatannya nggak tua ya, memang 18, cuman aku apa ya, the things that I've experienced tuh cuman dari aku gitu loh. Jadi dalam arti kayak aku ngomong itu bukan untuk ngajar orang, bukan, ini Your cuma dari experience ya. from my experience dan cuma dari point of view. Kalau misalnya emang ada orang yang merasa aku salah atau gimana, aku juga nggak apa-apa. Iya. Tapi itu kayak budaya di kita nggak sih? Kayak, apa sih lu bocah gitu, masih kecil ya. Kalau menurut gue sih kayak nggak gitu. Makanya dulu waktu seumuran Zoe, mungkin bahkan lebih muda gitu, suka kesel gitu ya. Pergi ke restoran atau kemana gitu, kayak waiters atau apa, masih anak kecil gitu, nggak usah dilayanin atau gimana gitu. Padahal kan kayaknya ya, maksudnya it's the same thing gitu kan ya harusnya ya. Jadi ya, it's a bit sad gitu. Karena It's a bit sad. ya waktu aku di Australia gitu ya, itu mereka nggak ada kayak gitu sama sekali gitu sebenarnya. Mereka tuh menghargai semua umur gitu loh. Mau kamu muda, mau kamu tua, ya opini kamu dihargai gitu. Maybe it's something yang orang sekarang itu harus lebih Aware kali ya. aware, karena itu sebenarnya hal kecil, jujur aja. Itu hal kecil tapi aku merasa appreciated sih kalau misalnya ada orang yang lebih senior daripada aku dan mereka mau dengerin aku, itu aku bahagia banget. Jadi aku juga mau kepada orang-orang yang lagi nonton, maybe nih kalian ketemu anak yang lebih muda atau orang yang lebih muda atau anak kalian tuh punya ide, jangan dihilangkan. Sini. Benar. Setuju. Dengerin mereka, dengerin ide mereka, dicerna baik-baik. Apakah itu kedepannya bisa bagus? Kalau enggak, kasih saran. Tapi jangan bikin ego mereka aja. Iya. Jangan jatuhkan apa ya, Mental anak yang masih bertumbuh ya. iya. Karena generasinya kan muter terus. Generasi muda sekarang akan jadi generasi menantinya. Jadi Iya. kita juga harus. Tapi gimana sih cara kamu menghadapi itu? Forgive ya, kayak komentar-komentar itu gitu. Ya, I forgive karena like I said, mereka mau ngomong apapun itu haknya mereka. Mau itu baik, mau itu jahat, ya itu terserah mereka. Jadi aku Jadi- nggak bisa ngajar mereka, aku nggak bisa yang kayak, oh nggak boleh gitu, gini kan. Iya, Ya aku juga nggak boleh gitu dong. I mean, I'm a public figure gitu loh. Harusnya aku udah siap menghadapi itu semua. Jadi ya,
terima aja ya. Udah terima Jadi aja. filter yang bisa didengar kali ya. Iya. Jadi kadang-kadang ada juga kemarin tuh yang nge-DM aku, terus dia ngomongin, waduh pedas banget, aku udah lupa ngomong apa ya. Tapi it really hurt, honestly. It was like really insulting gitu, tapi Tentang apa nih? it was like about everything that I do and stuff like that. Do you Dan know this person nggak? no, of course no, Oke. kamu nggak tahu, jadi kayak cuman lihat-lihat aja. Terus lebih parahnya lagi, sorry to say, maaf ya, orangnya itu lumayan beragama, bisa dilihat videonya, aku juga melihat kayak tapi orangnya ngomongnya itu kayak kasar banget, kemaluannya cowok ditaruh. Ngomong-ngomong yang kayak misalnya nih kayak semua yang ada di dictionary dan kebun binatang diomongin semua, kaget aku bilang gini sama dia, aku balas ke dia karena Yes. aku merasa kayak apa ya, orang-orang itu ngehujat tuh satu kok, mereka tuh karena nggak ngerti apa yang sebenarnya kita ngelakuin, apa yang apa ya, apa yang mereka lihat di online itu kan beda gitu. Lo bahas apa tuh? Ini ya kak, maaf ya kak kalau misalnya aku bikin kakak kesel ya, bukan maksud aku kayak gitu kak, sorry ya, maaf ya. Dia yang minta maaf, aku nggak nyangka tuh kak Zoe ternyata baik banget, kak Zoe tuh ternyata bakal bales, maafin aku kak ngomongnya jahat banget, kita ngobrol agak panjang tuh. Terus dia ujung-ujungnya minta maaf, dia nggak answer, Yang nggak dia answer kira yang dulu. jelek-jelek itu, dia answer. Oke. Dia kira aku bakal ngeviralin, padahal aku nggak pernah ngedrama di story itu. Mungkin itu tujuan dia kali. Pengen Pengen di dibales. notice gitu. Well, maybe could be sih, cuman apa ya, like I said, hati-hatilah dengan mulut. Mulut tuh doa lu, dan mulut tuh karma lu. Apa yang kita lakuin buat orang, apa yang kita bicarain pada orang, itu bisa jadi karma. Makanya meskipun jujur aja tanya sakit atau enggak sakit, tapi aku nggak ada dendam itu, kenapa? Karena semakin kita dendam, semakin kita itu nanti apa ya, I believe in like things like that. Jadi kalau misalnya dendam kan Tinggi it's like banget gitu a ya. negative energy gitu kan, nanti lama-lama it will eat you up gitu. Jadi ibaratnya nanti karmanya aku dapat sendiri, Iya. nanti beneran terjadi, daripada kita negative energy in our heart, keep positive energy aja gitu. Detox ya. Jadi toxic Naik gunung. naik gunung no internet connection gitu, jadi Iya. kayak Nggak party hard ya. itu bahaya, Aduh. ini kalau saya ya. Jadi kamu di sosial media itu ada karakter kan? Yes. Apakah di balik layar itu sama atau enggak? I feel like it's the same, karena apa ya, like tapi ada sih orang-orang, I don't gonna say, tapi ada orang-orang yang maybe di social media itu beda, itu ada sih. Cuman kalau aku tuh sebisa mungkin aku samain dengan personality aku. Oke. Ya kayak what I do for fun gitu, makanya di reels aku kan banyak yang konten komedi juga. Biar nggak capek ya. Iya. Fake Kayak- it till you make it nanti ya. Iya kan, aku nggak suka apa ya, orang-orang itu kayak mikir aku tuh sombong gitu. Padahal kayak Tapi first impression aku itu sih. Apa? First impression aku itu sih. gitu ya. Waktu kita pertama ketemu. Saya mukanya. Tapi kok udah kenal nggak kok guys? Mukanya sombong ya. Iya gitu. Tapi I feel nggak. like it's what everyone says about me, karena not many people know what I'm like gitu in real life. Terus aku orangnya kan sebenarnya introvert kan. Yang benar. Iya koko. Ini Cuman kan, berarti lagi kodamnya lagi keluar ya kayaknya. wah kodam saya kucing oren. Wah, gitu. Terus tapi bisa public speaking kamu. Oh bisa. Cuman ya jujur aja ya, Nervous. nervous banget. Sampai hari ini aku mau perform apapun deh, Masih stage fright ya. stage fright, jujur aja ya, ya it's something that I don't wanna lie about. Aku nggak mau bohong kayak di stage aku mah nggak nervous gini. No, it does make me nervous. You're a big introvert ya. Yeah. That's the side yang mungkin nggak kelihatan di social media ya. I think it's something that not many people know. Soalnya kelihatannya kayak since I socialize with a lot of people juga, kayak misalnya hari ini kan waktu di story banyak. Iya. Terus kayak misalnya ada event, wah kelihatannya banyak banget. Padahal kayak kalau dilihat ya, ini jarang nongkrong. Tapi maksudnya kayak selama kita ketemu ya, kamu jarang menyendiri sih. Jarang menyendiri. As in gimana? Kan kayak introvert needs me time gitu. Oh ya ada dong.
Apaan? Iya, Kemarin kapan me time? kemarin waktu tidur. Istirahat tidur. Maksudnya me time ku itu apa ya? Aku tuh that's why I said I'm an ambivert. Oke, udah mulai berubah ya. Iya. Jadi kayak karena tuntutan kerjaan. Kalau misalnya aku dipakai, nah susah. Iya, iya. Jadi ujung-ujungnya Adapt ya. ya ada gitu cuman ya. Aku bisa tiba-tiba diem gitu. Kayak kemarin tuh. Kayak kemarin tuh kan kalian hunting kan. Aku di kursi tuh kan ada mama tuh sebelum orangnya aku datang. Aku Oh, diem kayak ngeliat HP itu kayak lagi recharge. Jadi recharge gue tuh oh. nggak selama Iya, bisa iya, recharge iya. lebih cepat cuman kayak ya ada waktu gimana aku Harus diem lah ya. tiba-tiba gini Sih, itu gue sering lihat sih. Zoe Iya, 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 benar, benar, benar. gitu ya saya Yes, iya, iya. Gue sering lihat beberapa kali guys. beberapa kali. Lagi di mobil. Tuh. Hah? Hah? Lo kenapa ngantuk ya? Iya, bener kayak gitu Iya. guys. Jadi mungkin untuk tips sih teman-teman di rumah mungkin yang mau personal branding atau menjadi the star-nya ini Zoe Levana gitu ya. Apa sih mungkin ada nggak kamu tips untuk mereka gitu? Banyak. Banyak ya? Gini. Untuk ini bukan cuma buat entertainment ya, buat semua bisnis yang kalian ongoing dan tips yang aku bisa kasih maybe konsisten sih. Dan Konsisten. jangan pernah menyerah. Oke. Dan satu lagi cari orang yang benar-benar support kalian. Support system itu penting. Which is your mom ya saat ini? Which is right now is my mom. Kalau misalnya buat kalian keluarga itu paling bagus keluarga ya. Tapi kalau misalnya kalian punya sahabat yang ya kalian tahu mereka tidak ninggalin kalian, jadilah itu support sistemnya kalian. Karena jujur ya Bu, itu Oke. adalah di saat-saat kita itu kayak bingung gitu kayak kita ini ke arahnya kemana sih atau kayak seperti ini ya overthinking sosial kayak gitu kan namanya overthinking orang pasti, makanya support system itu penting. Oke, ini mungkin yang terakhir. Mungkin please inspire the audience maybe say something meaningful Apa ya, atau mungkin Zoe pengen ngomong sesuatu ke mereka yang di luar sana mungkin secara spesifik untuk one group of people or something, I don't know. maybe Zara Zoe. apa ya, maybe like for you guys yang di sini yang maybe kayak rasa kalau kalian gak ada hope, kalian bingung mau ke depan gimana, future-nya kalian tuh masih kayak blurry, gitu. Coba kalian seek apa ya, Seek help. seek support in someone gitu loh. Oke, Seek oke. support in someone yang kalian tuh bener-bener bisa terus kayak ngobrol lah, kasih ide gitu. Dan seseorang yang bukan bakal kayak ngedownin kalian tapi bakal support kalian dengan apapun ide kalian, itu penting karena jujur aja banyak orang kayak di zamanku ya kayak misalnya mau jadi musisi tuh banyak dimana kayak orang-orang tuh bakal mikir kayak musisi mah nggak bisa dari uang, tapi sekarang malah naik. Iya. Jadi makanya orang-orang harus buat kalian di sana yang belum open minded, kalian juga harus lebih open minded. Buat kalian yang dibully ya, khusus buat kalian dibully, ingat guys, di belakang haters itu ada kesuksesan. Jadi kalian jangan pernah merasa putus asa, jangan pernah merasa kalian itu useless. Selalu berpikir positif. Itu akan bagus buat kalian. Karena yang determine future-nya kalian itu bukan kalian sendiri. Gitu sih. Kalahkan mereka dengan prestasi. Hanya Gitu. keren banget ya sih. Ada rasa kerennya. Aduh. Panas atau cuman gue ya? Emang banget sih. Itu quotes itu kayak ayat Alkitab ya sih. Belum cukup Oh, untuk belum ya. menjadi Alkitab lah. Oke, berarti mudah-mudahan itu bisa bermanfaat ya buat kalian yang menonton video Iya. ini. Jadi yang untuk dibully, yang jatuh atau apapun itu, atau mungkin ada mimpi besar ya, find your support system ya, itu mungkin intinya ya. Iya. Find your support system kalian itu penting. Pokoknya seorang yang nggak bakal betray kalian. Yang which is the closest maybe family ya, Iya, family itu paling apa ya? Menurut aku paling memungkinkan. untuk menjadi support system Iya. kita. Ya, bener sih, Bener ya? itu terjadi juga di hidup gue sih. Iya. Jadi anyway,
terima kasih Zoe atas Thank you so kedatangannya. much for inviting. Thank you juga udah mau membahas nih semuanya dan maybe inspire them so much gitu. Dan mudah-mudahan kalian juga terinspire. So, thank you guys buat nonton video ini. Jadi, this is it for the podcast keberapa ini ya? 5 maybe atau ke-6, gue lupa lah pokoknya. Kita masih baru banget, so jadi bantu juga kita like, comment, subscribe juga di channel ini. Thank you. Thank Bye-bye. you. Bye bye guys.